Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan membahas manhwa Ilham God. Cerita dimulai Ilham pergi ke kampus. Ia sadar bahwa semua orang tidak terlihat di tempat tersebut. Suasana sangat sepi dan tidak ada tanda kehidupan. Lantas ia kembali pulang dan kembali tidur. Mungkin keesokan harinya akan kembali normal. Setelah di rumah, ia menyadari bahwa orang tuanya juga tidak ada di rumah. Ilham melihat jam yang menunjukkan waktu telah terhenti. Bingung dengan keadaan ini, Ilham melihat ponselnya bahwa jamnya juga ikut terhenti. Seharusnya dalam perjalanan ia membutuhkan waktu 2 jam karena tidak memakai kendaraan. Seolah waktu telah terhenti di dunia ini kecuali waktunya. Di saat itu seorang wanita muncul dari jendela kamar Ilham. Orang tersebut memberitahu bahwa waktu di bumi saat ini memang berhenti, kecuali waktu Ilham. Siapa dirimu? Apakah kau penyusup? Kata Ilham. Wanita tersebut memberitahu bahwa dirinya adalah malaikat yang bernama Lita. Alasannya dia datang kemari hanya menemui Ilham, bahwa Ilham saat ini tertinggal. Mendengar kata tersebut, Ilham mengingat dirinya yang dulu. Ia selalu tertinggal dalam hal-hal yang penting, termasuk naik bis, jalan-jalan, hingga waktu ujian. Lita memberitahu bahwa semua orang sudah dipindahkan ke dimensi lain, kecuali Ilham. Karena sebentar lagi, bumi akan melewati masa bencana besar. Bencana besar ini menandakan bumi mulai akan berevolusi atau naik level ke tingkatan berikutnya. Karena bumi sudah mencapai XP yang dibutuhkan dan energi mana bisa digunakan. Dan manusia bisa melihat status dirinya melalui notifikasi yang muncul. Di saat energi mana sudah diaktifkan, maka bumi juga akan dipenuhi oleh para monster yang kuat. Dan para monster tidak bisa dibunuh dengan senjata api dan pedang biasa. Dan jika dewa tidak bertindak, maka para manusia akan terbantai. Jika dibiarkan, maka dari itu para dewa menghentikan waktu di bumi dan memindahkan semua manusia ke isekai atau dunia lain, supaya mereka bisa berlatih untuk menjadi kuat dan dapat beradaptasi dengan energi mana. Dan jika sudah selesai, maka manusia bisa bertahan hidup dan melawan para monster. Mendengar penjelasan tersebut membuat Ilham marah karena dirinya ditinggalkan sendiri di bumi. Lita juga beralasan bahwa mungkin ada terjadi sebuah error atau bug karena Ilham mempunyai skill steal atau tak terdeteksi, mungkin seperti skill milik Natalia. Maka dari itu para dewa memberikan kompensasi terhadap Ilham dengan mengutus Lita turun ke bumi untuk membantu Ilham belajar energi mana dan membuatkan makanan, mengurus rumah, dan gelut di atas hingga bertahan hidup selama 10 tahun sampai manusia kembali ke bumi lagi. Ilham masih bingung apa yang dia akan lakukan selama 10 tahun ke depan. Lita menyarankan untuk melatih tubuhnya hingga menjadi kuat sampai bencana besar terjadi dan kehidupan kesepian Ilham di bumi dimulai. Selama 5 tahun penuh, Ilham melatih tubuhnya dengan selalu berolahraga. Walau di dunia lain para manusia sudah berlatih menggunakan energi mana dan menaklukkan para monster, namun perkembangan Ilham juga sangat cepat dalam melatih fisiknya. Selama 5 tahun ini hanya Lita saja yang selalu menemani Ilham. Walau 1 minggu sekali dia sering membuatkan sarapan buat Ilham. Memang waktu saat ini terhenti, jadi koneksi internet masih berjalan dan bisa diakses. Di saat latihan, Lita mengajak Ilham untuk melakukan sparring. Ilham langsung menerima tawaran tersebut karena dia menahan rasa kesal karena ditinggalkan di bumi sendirian. Akan tetapi pukulan Ilham tidak berdampak ke Lita, melainkan Ilhamlah yang bonyok dipukuli Lita. Singkat cerita, 5 tahun telah dilalui Ilham. Hari ini adalah perpisahan bagi Ilham dan Lita. Ilham menunggu semua orang untuk kembali muncul karena kata Lita bahwa hari ini adalah waktunya para manusia kembali. Akan tetapi tidak ada manusia satupun yang muncul di hari itu. Ilham merasa kesal karena selalu dipermainkan Lita. Lita hanya beralasan bahwa ada yang terjadi error. Namun kesabaran Ilham sangat tinggi. Dia menunggu 10 atau 15 tahun lagi sambil melatih tubuhnya. Dan sudah 50 tahun berlalu. Ilham saat ini sudah lupa ingatan tentang keluarganya, termasuk ibunya. Hanya kata maaf yang terucap di mulut Lita.
Ilham saat ini sudah merasa bosan untuk terus latihan. Jadi dia mengganti latihannya dengan membaca buku. Semua buku telah ia pelajari dan semua bahasa ia pahami. Ilham berniat untuk pergi ke seluruh negeri. Di perjalanan Ilham banyak mengambil foto, tentunya bersama Lita. Ilham percaya bahwa manusia akan kembali walau dirinya harus menunggu selama 1000 tahun. Keesokannya Ilham mencoba untuk berburu di hutan. Ia mendapatkan mangsa, yaitu babi hutan. Ia langsung menyerang babi tersebut hingga mati. Ilham berniat untuk memburu semua binatang di hutan ini demi mencegah semua hewan menjadi monster. Akan tetapi rencana tersebut dilarang Lita, dan Ilham hanya diberitahu hanya hewan tertentu saja yang bisa diburu olehnya. Baiklah kalau begitu, mungkin aku akan berburu saja, kata Ilham. Singkat cerita, Ilham sudah mendapatkan mangsa barunya, yaitu ikan paus. Namun sebelumnya Lita sudah melarangnya agar tidak diburu. Tapi Ilham melakukan apa yang dilarang Lita. Setelah itu Ilham mencoba untuk membuat senjata. Bakatnya dari membaca buku sangat berguna. Akan tetapi Ilham selalu gagal dalam membuat senjata. Butuh waktu 5 tahun untuk menyempurnakan bakat tersebut. Pedang yang dibuat Ilham akhirnya selesai dan diambil Lita. Ia mengatakan bahwa pedang ini sebagai kenang-kenangan dari Ilham yang telah membuatkannya. Ilham juga membuatkan senjata seperti pedang, tombak, dan dagger. Tanpa bosan, Ilham selalu melakukan aktivitas tersebut selama 5 tahun sampai ia membuatkan tombak yang menurutnya sangat hebat. Lita sangat mengapresiasi perjuangan Ilham, bahwa ketekunannya dan kesabarannya sangat luar biasa. Setiap hari Ilham selalu berlatih dan diperhatikan oleh Lita. Sudah 1000 tahun lebih Ilham selalu seperti ini. Ia berpikir bahwa cepat atau lambat Ilham akan mencapai batasnya untuk menahan hasratnya. Walaupun saat ini tugas Lita diturunkan ke bumi hanya membantu Ilham dan mengawasinya, namun jika hasrat Ilham tidak bisa dibendung lagi, maka Lita bersiap untuk diajak net-not asik-asik jos. Di saat itu Ilham memanggil Lita. Lita tahu mungkin saat inilah waktunya. Ilham mengatakan bahwa pedangnya tiba-tiba bergerak. Melihat pedangnya mulai melesat ke atas, Lita segera mengambil pedang tersebut, walau dia juga ikut terbawa ke langit. Sementara itu baju milik Ilham kembali ke semula. Ia sadar bahwa baju ini pertama kali ia pakai sebelum waktu bumi terhenti. Jadi waktu di bumi saat ini kembali berjalan. Melihat dari atas, Lita tahu bahwa bencana besar sudah terjadi di bumi, dan tugasnya saat ini sudah selesai, walau belum mengucapkan selamat tinggal ke Ilham. Namun ia masih membawa pedang yang dibuatkan Ilham sebelumnya. Ilham tahu Lita sudah jauh pergi ke atas langit, dan dia juga belum sempat mengucapkan perpisahan. Apakah jika aku menjadi makhluk terkuat dan menjadi yang teratas, apakah aku juga bisa menemuinya? Batin Ilham. Sementara itu semua orang mulai bermunculan di seluruh tempat, dan notifikasi sudah mulai terlihat. Semua orang sadar bahwa mereka sudah kembali selama 10 tahun di Isekai. Namun tidak bagi Ilham. Ia di bumi sudah menghabiskan waktu selama 1000 tahun. Semua kemampuan dan stat milik semua orang sudah di-reset setelah kembali ke bumi. Jadi mereka harus mengulang lagi dari nol. Ilham merasa bahwa semua orang tidak mempedulikannya, seolah Ilham tak terlihat di mata orang. Setelah dicek status Ilham bahwa dirinya mempunyai skill pasif Steel level maksimal, bahwa skill ini seperti skill pasif Natalia. Jadi hawa keberadaan Ilham seperti tak terlihat. Skill sialan ini, apakah ini takdir untuk sendirian? Kata Ilham. Melihat kejadian ini, Ilham kembali pulang dan merasa lega bahwa penantiannya selama 1000 tahun sudah tercapai. Semua orang kembali lagi ke bumi. Setelah pulang, Ilham disambut oleh ibunya. Ia sangat senang melihat anaknya baik-baik saja. Di saat makan malam, Ilham mendengar pembicaraan kedua orang tuanya mengenai Isekai, tempat semua orang berlatih. Ilham tidak tahu apa-apa karena dirinya tertinggal di bumi. Jadi dia tidak tahu mengenai Isekai, tempat semua orang dipindahkan. Ibunya bertanya ke Ilham di mana ia latihan di dunia lain sebelumnya. Namun Ilham hanya beralasan bahwa dia ditempatkan di daerah tanpa nama. Ilham saat ini harus tutup mulut mengenai dirinya yang tertinggal di bumi dan tidak ingin memberitahu kedua orang tuanya. Orang tuanya juga membahas energi mana, bahwa semua orang belum tentu bisa menguasainya.
Namun Ilham mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan energi mana. Mendengar hal tersebut, orang tua Ilham sadar bahwa hal tersebut wajar saja karena mungkin genetik dari kedua orang tuanya, karena mereka juga tidak bisa menggunakan mana. Setelah itu Ilham kembali ke kamar. Ia melihat senjatanya yang masih tertinggal di rumah. Ia berpikir bahwa semua senjatanya yang ia buat akan hilang setelah bumi kembali normal. Dia mengingat bahwa Lita akan mengusahakan akan meninggalkan senjata agar tidak hilang setelah bencana besar terjadi. Senjata ini mempunyai tingkatan unik. Sementara itu Ilham mencoba menggali informasi melalui internet bahwa semua orang pasti akan update dan menyebarkan informasinya mengenai dunia lain dan diunggah ke internet. Seseorang yang sudah mencapai level 7, maka dirinya dipilih sebagai prajurit. Dan jika sudah mencapai level 10, maka orang tersebut dapat memilih job seperti warrior, assassin, maupun yang lainnya. Dan ketika mereka sudah mencapai level 50, mereka sudah dianggap sebagai orang yang terkuat dan bisa melanjutkan advance job kedua. Dan advance job berikutnya dilakukan di level 100. Namun jika sudah sampai ke advance job ketiga, maka orang tersebut dianggap sebagai aset negara yang kuat. Namun saat ini belum ada orang yang menyentuh advance job keempat karena tingkatan kesulitannya yang sangat sulit. Akan tetapi tingkatan monster seperti naga atau bahamut adalah tingkatan job keempat atau 5 untuk melawan monster tersebut. Itulah informasi yang sudah diketahui Ilham saat ini. Namun di saat itu Ilham menyadari ada seseorang yang memasuki kamarnya. Ilham terkejut bahwa ia ditemui seorang malaikat yang turun dari langit. Ia bernama Erta. Erta ditugaskan untuk membantu Ilham karena dirinya belum menguasai energi mana. Harusnya tugas ini diberikan oleh Lita. Namun Lita hanya melakukan tugas rumah saja. Jadi dewa mengutus Erta untuk melatih Ilham agar bisa menggunakan mana. Namun Erta mengetahui bahwa fisik Ilham saat ini kuat. Berbeda dengan ucapan Lita sebelumnya bahwa Ilham sangat lemah. Ternyata dia membohongiku ya, batin Erta. Erta memberitahu bahwa dirinya sudah ditugaskan oleh dewa agar selalu di sisi Ilham saat ini, agar Ilham bisa mengendalikan energi mana. Mungkin butuh 1 atau 2 tahun untuk bisa menguasai energi mana ini, kata Erta. Namun Ilham merasa keberatan jika Erta selalu mengikuti dirinya, walau di saat mandi, berak, atau di saat ingin nonton video Kimochi sebesar 1,7 terabyte. Film apaan anjir? Hei, tenanglah, kau hanya makhluk kelas bawah, jadi tidak usah khawatir, kata Erta. Erta juga bisa membaca pikiran orang lain termasuk Ilham. Jadi Erta bisa melihat pikiran Ilham. Melihat pikirannya selalu dibaca Erta membuat Ilham kesal dan berharap Erta digantikan oleh Lita untuk menggantikan tugasnya. Keesokannya Ilham berangkat ke kampus karena dirinya sudah lama tidak berangkat ke sana. Ilham komplain ke Lita kenapa dirinya selalu duduk di atas kepalanya. Namun Erta mengatakan bahwa makhluk kelas rendah tidak akan bisa melihat dirinya, jadi tidak usah khawatir. Di dalam perjalanan Ilham selalu melihat para tentara yang sudah berjaga. Karena semua orang sudah tahu bahwa bencana besar sudah terjadi, maka pemerintah mengerahkan semua militernya untuk bersiap jika ada monster yang akan muncul. Namun Ilham tahu bahwa senjata api tidak akan mempan terhadap monster jika bumi sudah berubah. Di dalam kelas Ilham merasa dirinya tak terlihat di mata semua orang. Jadi dia tidak pernah diajak bicara oleh teman sekelasnya. Ia merasa resah terhadap skill pasif ini karena skill ini tidak bisa dimatikan. Namun Erta memberitahu bahwa skill ini tidak terlalu buruk. Ilham mengira skill ini adalah skill orang cupu, jadi dia tidak ingin memakainya. Semua orang juga membahas skillnya masing-masing. Ada yang mendapatkan 1 skill atau 2 skill. Berkat skill pasifnya Ilham bisa mendengar pembicaraan orang lain dengan jelas. Semua orang juga menyebut nama Empress, seorang yang berbakat menggunakan energi mana. Orang tersebut mungkin berada di kampus ini. Dan jika muncul dungeon di tempat ini, mungkin seseorang belum siap karena saat ini level mereka belum bisa mengalahkan monster. Ilham masih belum mengerti apa itu dungeon. Jadi Erta memberitahu bahwa dungeon adalah perangkap yang diciptakan oleh para dewa. Perangkap dungeon ini berisi monster yang terjebak dalam suatu wilayah.
dan tidak bisa keluar dari wilayah tersebut. Akan tetapi manusia bisa masuk dan keluar dari dungeon asalkan level mereka memenuhi syarat. Itulah para dewa membuat dungeon agar manusia bisa berburu dengan aman. Ilham juga berpikir kenapa tidak untuk menjebak mereka selamanya di dalam sana. Namun Erta memberitahu bahwa dungeon bisa muncul kapan saja. Maka dari itu para manusia harus bersiap untuk membunuh mereka di dalam dungeon. Akan tetapi jika ada monster yang kuat, maka monster tersebut bisa menghancurkan dungeon dan bisa menjebak para manusia untuk masuk ke dalam dungeon buatan monster itu sendiri. Beberapa saat kemudian guru sudah masuk ke kelas. Ia mengatakan bahwa regulasi pembelajaran akan berganti. Namun Ilham merasa bosan mendengar ceramah guru ini. Ilham berpikir bahwa seseorang yang mempunyai skill mana yang hebat, maka akan jauh lebih baik daripada orang yang terpelajar. Maka dari itu, Erta menyarankan untuk memburu monster agar energi mana milik Ilham mulai bertambah. Karena masih di tahap awal, maka para monster saat ini masih berlevel rendah. Jadi lebih baik memburu mereka sebanyak mungkin selagi mereka lemah. Dan yang paling penting bisa mendapatkan energi dan mana, serta mendapatkan XP. Akan tetapi Ilham tidak mau untuk melakukan hal berbahaya tersebut. Erta memberitahu bahwa kemampuan fisik Ilham saat ini sangat luar biasa daripada manusia normal. Jadi Ilham bisa mengalahkan monster dengan sangat mudah, walau level monster tersebut jauh lebih tinggi darinya. Di saat itu semua orang pada panik bahagia bahwa sudah ada monster yang keluar. Monster ini adalah serangga yang ukurannya jauh lebih besar dari kata normal. Semua orang pada takut dan lari. Dan ada pula yang membuat party untuk melawan monster ini. Akan tetapi banyak mereka yang lebih baik kabur daripada melawan monster. Seperti biasa Ilham selalu tertinggal dalam berbagai hal, seperti kejadian ini. Namun di saat itu Ilham berencana melawan semua monster sendirian. Ia menggunakan meja untuk membuat senjata. Kemampuan Ilham sangat hebat dalam membuat sesuatu. Erta sangat kesal ke Lita bahwa katanya Ilham tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat semua sudah beres, Ilham sudah tahu jika ia akan membuat keributan, maka semua orang tahu dirinya yang akan menyerang para monster. Jadi dia berencana untuk menggunakan topeng agar tidak dicurigai orang. Setelah itu Ilham keluar dari kelas dengan mengenakan topeng. Topengnya seperti tidak asing. Ilham mulai menghajar monster mantis dengan sekali serangan dan mendapatkan XP dan mana. Wow, jadi seperti ini ya naik level, kata Ilham. Ilham juga banyak mengalahkan para monster di kampus, mulai dari monster semut dan lalat. Semua serangga monster sudah dibasmi Ilham. Namun ada satu lalat yang mulai menusuk Ilham. Berkat ketahanan fisiknya, Ilham bisa menahan tusukan lalat tersebut. Dan Ilham langsung membunuhnya. Setelah itu Ilham sudah terkepung oleh para serangga. Wow, sepertinya di sini butuh pembasmi serangga ya, seperti Baygon, kata Ilham. Ilham langsung membantai semua serangga dengan sekali serangan. Akan tetapi datang serangan dari orang lain yang membantunya. Orang tersebut juga memakai topeng sama seperti Ilham. Erta memberitahu agar fokus dan serang dulu semua serangga di sini. Erta juga menyadari orang yang menggunakan topeng tersebut mempunyai energi mana yang besar dan bisa mengeluarkan petir. Singkat cerita, akhirnya Ilham bisa mengalahkan para monster serangga dengan dibantu seorang mage misterius. Di saat itu pasukan militer sudah tiba di sana. Akan tetapi mereka melihat semua monster sudah dibantai habis. Ilham saat ini mencoba untuk mencari item yang berada di dalam monster. Erta juga memberitahu Ilham untuk mengambil mana stone saja. Mana stone ini terletak di tempat terkeras pada monster tersebut. Ilham tidak sadar bahwa dirinya diperhatikan semua orang, bahwa dirinya sudah mengalahkan semua monster di tempat tersebut. Namun ia salah sangka. Semua orang melihat seorang wanita yang mengenakan topeng yang membantu Ilham sebelumnya. Dialah seorang empress dan setelah itu manhwa Ilham God bersambung di sini. Semoga kalian gak paham dengan ceritanya. Dan sorry guys, jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video.